Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Siregar, Prodi Pendidikan Kimia, Makul Evaluasi Pembelajaran Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan alat evaluasi. Yang pertama, tes. Tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian terbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau kelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Beberapa istilah yang berhubungan dengan tes ini. Nah, pertama, tes. Tes merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 2. Testing. Testing merupakan saat pada waktu tes ini dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Testi adalah merupakan responden yang sedang mengerjakan tes. Yang keempat, taster. Sebagai alat evaluasi hasil belajar, tes mempunyai fungsi, yaitu A. Untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. B. Untuk menentukan kedudukan atau seperangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran. Tes beberapa fungsinya sebagai alat pengukur atau perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik, yaitu 1. Tes seleksi, 2. Tes awal, yang ketiga tes akhir, yang keempat tes diagnostik, 5. Tes formatif, 6. Tes sumatif. Menurut studi Jono, tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu A. Tes inteligensi, B. Tes kemampuan, C. Tes sikap, D. Tes kepribadian, E. Tes hasil belajar. Dilihat dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tes individual, 2. Tes kelompok. Dari segi waktu yang disediakan bagi testi untuk menyelesaikan tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, forward test, yang kedua, speed test. Dilihat dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, verbal test, yang kedua, non-verbal test. Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban dari tes dapat dibedakan 2 golongan. Yang pertama, tes tertulis, 2. Tes lisan. Persyaratan tes yaitu memiliki A. Validitas, B. Reliabilitas, C. Objektivitas, D. Praktikabilitas, E. Ekonomis. Yang tergolong teknik non-tes adalah 1. Skala bertingkat, 2. Kuesioner. Adapun macam-macam kuesioner dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya 1. Ditinjau dari segi persiapan, A. Kuesioner langsung, B. Kuesioner tak langsung. Ditinjau dari segi cara menjawab, A. Kuesioner tertutup, B. Kuesioner terbuka, C. Daftar cocok atau checklist, D. Wawancara atau interview. Wawancara dapat dilakukan dengan cara 1. Interview bebas, 2. Interview terpimpin, E. Pengamatan atau observasi. Ada 3 macam observasi. Yang pertama, observasi partisipan, yang kedua, observasi sistematik, yang ketiga, observasi eksperimental. Pengamatan atau observasi sebagai alat atau teknik evaluasi harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu 1. Harus dilakukan sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Kedua, direncanakan secara sistematis. 3. Hasilnya dicatat
dan diolah sesuai dengan tujuan. 4. Dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya. F. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dan masa kehidupannya. Selain teknik-teknik di atas, ada juga teknik lain, yaitu 1. Studi kasus, 2. Catatan insidental, yang kedua sosiometri, yang keempat inventory kepribadian. Sampai sinilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.